Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi, bersilaturahmi, mudah-mudahan menjadi silatul amal bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak tinggal melihat yang ada rumahnya. Alhamdulillahnya kasih iya cenah anau cenah bulan Muara. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita yang kalau kita hitung-hitung betapa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja nikmat yang Allah datangkan Allah kepada kita senantiasa merasa menjadi hilang karena satu ujian, Pak. Hendaknya kita berpikir kalaulah ada 10 nikmat kemudian hilang satu nikmat, maka masih ada 9 nikmat yang lain. Tetapi kita senantiasa berpikir dari 10 nikmat hilang satu nikmat menjadi hilang ke-9 nikmat. Sama terhadap kita menilai terhadap kebaikan orang lain. Kalaulah ada 10 kebaikan kemudian hilang karena satu kebaikan, maka hendaknya kita rubah. Kalau ada satu kesalahan, maka kita perlu ingat masih ada 9 kebaikannya. Kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kalau ada satu kesalahan, jangan sampai menghapuskan pada kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi masih ada 9 kebaikan yang lainnya. Bapak sekalian, ya Allah, aku kecewa. Ya Allah, kenapa saya belum kunjung baik? Ya Allah, kenapa bisnis saya belum maju? Ya Allah, kenapa saya tidak bisa masuk seleksi? Ya Allah, kenapa saya masih begini-begini saja? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan banyak pertanyaan lainnya terhadap diri kita. Dan dalam hati kita merasakan bahwa kenapa kita tidak ada berubah terhadap urusan dunia ini. Ya Allah, aku kecewa adalah suatu perkataan yang mungkin tidak sedikit orang mengucapkan baik di hatinya, Pak, atau di lisannya, bahkan sampai di media sosialnya, Pak. Kita senantiasa melihat di status WA, Pak, ya Allah, aku kecewa. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku lelah. Kumaha mun saur Allah teh dijawab, ya Allah, aku capek. Terus capek mah ulinya atuh mangga gitu. Kumaha coba, Pak? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana tarbiyah kepada kita untuk mengatasi ketika kita merasa kecewa terhadap diri kita sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa saya pernah melewati seluruh ujian di dunia ini, dan yang paling pahit adalah ketika kita berharap kepada manusia. Salah satu sumber kekecewaan adalah ketika kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Kita sedang berjalan kaki, Pak, kita berharap orang menyapa kita, orang bertanya kepada kita, kita merasa ingin dihormati, ternyata orang tidak ada yang bertanya, Pak. Kemudian kita menjadi kecewa dan sakit hati. Kira-kira salah siapa, Pak? Salah kita, bukan salah orang yang tidak bertanya. Karena kalaulah kita tidak menaruh harapan besar agar kita tidak ditanya, tidak dihormati, maka kita tidak akan pernah merasakan sakit hati dan tidak akan pernah merasakan kecewa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi kita bahwa nabi kita pun pernah mengalami kekecewaan, pernah mengalami kesedihan. Yang sampai-sampai Allah menghibur kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang sering kita dengar ketika Nabi mendapatkan celaan, cemoohan, mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika Nabi hendak di Taif,
Nabi mendapatkan lemparan-lemparan batu, hinaan, ejekan. Nabi ditawari oleh malaikat Jibril, akankah gunung ini aku lemparkan kepada mereka? Tetapi manusia akhirat tidak berpikir balas dendam, Pak. Manusia akhirat berpikir untuk mendoakan dirinya, mendoakan kaumnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sungguhnya mereka belum mengetahui. Kita pun hendaknya ketika mendapatkan salah satu cemoohan, hal yang buruk yang tidak ingin kita harapkan, paling tidak sempatkan kita berdoa untuk orang-orang yang pernah zalim kepada kita, orang-orang yang pernah memberikan cemoohan kepada kita. Eta teh abot, Pak, abot eta. Karena disampaikan orang yang bisa begitu adalah manusia akhirat. Kalau kita masih berpikir bagaimana tentang balas dendam, bagaimana tentang menginginkan orang lain celaka, berarti kita masih manusia dunia, Pak. Ya, orang manusia dunia, manusia akhirat, Pak. Dukanya ada yang mah dicatat nama manusia akhirat gitu. Kekecewaan yang datang kepada kita adalah kita yang menciptakan. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib sampai menyampaikan, saya telah mentalak 3 dunia. Karena berharap kepada manusia, berharap kepada dunia, itu adalah hal yang paling menyakitkan yang ada dalam diri kita. Bapak-bapak berharap penghormatan dari keluarga itu pun akan mendekatkan diri kita pada kekecewaan. Kita berharap orang-orang rumah berterima kasih atas jasa-jasa kita. Kita berharap begitu kita memberikan nafkah kepada keluarga, berharap kita lebih disanjung, kita lebih dihormati. Tapi ternyata keluarga kita tidak sedikit pun melebihkan rasa hormatnya, maka kita akan kecewa. Kata Nabi kita menyampaikan, salah satu hal yang menyebabkan sakit hati adalah kita berharap kepada sesuatu yang tidak pantas kita harapkan, walaupun itu keluarga kita. Kita berharap banyak penghormatan, banyak terima kasih yang diucapkan oleh keluarga kita, tapi ternyata tidak satu kata pun terdengar dari keluarga kita, dari anak, dari istri, dari keluarga. Tidak pernah terdengar ucapan terima kasih Bapak, terima kasih Ayah. Maka kalaulah kita terlalu banyak berharap agar dikembalikan jasa, agar diberikan rasa terima kasih, maka hati kita akan sering-sering merasakan kecewa kepada orang lain. Tetapi kalaulah niat kita bekerja, niat kita mencari nafkah untuk mendapatkan ridha Allah, apapun hasilnya, apapun sikap orang, kita tak pernah peduli karena kita telah mengharapkan ridha Allah. Buya Hamka pernah menyampaikan, bedanya kita dengan kera dalam bekerja hanya satu. Kera makan, kera pun bekerja, tetapi untuk memenuhi perut dirinya dan perut keluarganya. Tetapi manusia, kata Buya Hamka, dia bekerja untuk nilai ibadah di hadapan Allah. Maka tanamkan, kita bekerja mencari nafkah adalah bukan untuk memberikan kesenangan kepada keluarga. Itu nomor berapa? Nomor pertama adalah jadikan kita mencari nafkah itu adalah untuk menggapai ibadah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Upami tos kitu mah Pak, bade kumaha-kumaha ge lempeng we. Tidak akan merasakan kecewa. Nah, kebanyakan kita kecewa karena kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita mendapatkan celaan, cemoohan hampir setiap hari. Dia merasakan gundah dalam hatinya. Nabi pulang, kemudian Nabi beristirahat, bahkan luka-luka bekas hujatan dari orang-orang kafir Quraisy di wajahnya dibersihkan oleh Khadijah. Sepeninggal Khadijah, wajah beliau jika terkena luka dibersihkan oleh Fatimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dengan kalimat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi ketika Nabi mengalami kekecewaan, ketika dakwahnya banyak ditolak, ketika ajakannya banyak tidak diindahkan, bahkan bukan hanya ditolak, tetapi jasad beliau pun rusak karena disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang Nabi sampaikan? Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang beristirahat, kata Nabi,
bangunlah, qumil laila illa qalila. Ternyata membangkitkan rasa kecewa kita adalah dengan qumil laila illa qalila, dengan kita memaksakan diri bangun illa qalila pada sepertiga malam walaupun sedikit menjelang subuh, Pak. Itu adalah obat agar hati kita senantiasa tidak merasa kecewa, tidak merasa ingin berharap kepada siapapun di dunia ini, Pak. Bahkan Nabi kita selain mendapatkan ayat ya ayyuhal muzammil yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai perintah tentang qiyamul lail, hadir juga perintah dari Allah ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Para ulama membagi al-mudassir adalah tentang qiyamun nahar, sedangkan al-muzammil adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, al-muzammil memerintahkan agar Nabi agar tidak kecewa dengan melaksanakan qiyamul lail. Hiburan berikutnya dari Allah adalah qiyamun nahar, artinya adalah qum fa'anzir. Berikanlah peringatan, berikanlah dakwah kepada sesama manusia. Maka kata Allah, tugas dari Nabi adalah hidayatul irsyad, menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada Nabi. Urusan untuk sampai atau tidak hidayah itu pada hatinya, itu adalah urusan Allah. Hidayatul taufik kata Allah. Maka hiburan Nabi ketika merasakan kecewa adalah beliau berdakwah dengan fokus saja niat karena Allah, bukan karena ingin agar orang itu ikut kepada Nabi. Sama halnya dengan kita, begitu kita mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang untuk bergabung dengan kita, niat kita adalah niat kepada Allah. Kalau niat kita agar orang ikut kepada yang kita ajak, ketika orang itu tidak ikut, maka hati kita akan kecewa. Tugas kita sebetulnya sederhana, kata Allah, bagaimana hati ini agar jangan sering-sering berharap kepada manusia. Nah, buat Pak berharap ke manusia, dah anggar sok ayah dia berharap kita ingin dipuji, berharap ingin dihormati, berharap kita ingin dibeda-bedakan, itu adalah sumber dari kekecewaan. Kita berharap orang lain bersikap berbeda kepada kita. Maka Nabi kita, beliau tidak pernah membeda-bedakan kasta. Ada riwayat Nabi yang menyampaikan bahwa Nabi pernah bermain dengan anak-anak kecil. Nabi pernah bermain dengan orang-orang yang lebih muda dari Nabi. Bahkan Nabi pernah bersama-sama dengan orang yang lebih tua dari Nabi. Tidak pernah ada perasaan merasa gengsi, Pak, bermain bersama anak-anak, bermain bersama orang yang di bawah usianya. Karena Nabi kita menyadari betul bahwa gelar itu adalah bagian titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sumber kekecewaan adalah ketika kita berharap kepada manusia. Yang kedua, yang tadi Imam Ali sampaikan, sumber kekecewaan adalah ketika kita berharap kepada menggantungkan dunia kita. Kita berharap ibadah kita dibalas di dunia, Pak. Kita berharap dunia memberikan keadilan kepada kita. Padahal dunia ini bukan letak keadilan, Pak. Di dunia ini yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang kalah bisa jadi menang, yang menang bisa jadi kalah. Tapi di hadapan Allah tidak ada sedikit pun yang bisa diucapkan, tidak ada sedikit pun aturan yang bisa dirubah di hadapan Allah. Kalau kita merasa tidak diuntungkan di dunia, karena memang itulah tempatnya, Pak. Kita merasa, nah hanya dunia teki berarti kata di dunia keneh, Pak. Kalaulah menuntut kesempurnaan dunia, kalaulah menuntut kesempurnaan orang terhadap kita, maka kita akan sering-sering merasakan kekecewaan kepada diri kita. Termasuk kita berharap kepada jabatan kita, berharap kepada kedudukan kita, berharap kepada ekonomi dalam rumah kita. Itu pun akan menjadikan kita senantiasa merasa kecewa. Nabi kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan besar kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan ilmu kami. Jangan sampai kehidupan kita hanya tentang perkara dunia.
Nabi kita pernah sampaikan, adnar rizqo, rizki yang paling rendah itu adalah urusan dunia. Wa a'lar rizqo, dan rizki yang paling atas adalah as-sihat, kesehatan. Tapi orang sok kadang mudah-mudahan anu pang rendah, mending sehat, mending benghar Pak. Oh, mun hoyong mah sehat ongkohnya, benghar ongkoh. Ternyata nikmat yang paling utama kata Nabi adalah nikmat sehat. Dan nikmat dunia yang senantiasa kita cari, bahkan sampai tak sedikit orang yang mengejar dunia sampai rela meninggalkan ibadah akhiratnya karena mengejar adnar rizqo, mengejar rizki yang paling rendah di hadapan Allah. Orang terlalu berharap kepada dunia, berharap dunia berpihak kepada dirinya, menjadi sumber kedua dari hadirnya kekecewaan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan contoh di dalam Al-Qur'an. Kita pernah mendengar kisah Maryam, yang mana Maryam mendapatkan ujian, fitnahan dari orang-orang yang ada di dunia, memfitnah bahwa dia orang yang bukan tidak suci, dia mengotori nama kampungnya, dia mengotori nama keluarga besarnya, dia telah menghinakan nama dirinya, sampai-sampai Maryam mengatakan, ya Allah, lebih baik aku menjadi tanah saja dibandingkan menjadi manusia. Saking puncak kekecewaan dari Maryam. Terus jadi mending jadi tanah ya. Saking karena dia mendapatkan cibiran cemoohan dari dunia, dari penghuni dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghibur dirinya, pertama dihadirkan qala inni abdullah, bahwa anak yang dikandung oleh Maryam begitu lahir dapat berbicara. Itulah hiburan yang pertama. Yang kedua, Maryam dijadikan salah satu nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu adalah penghiburan bagi Maryam terhadap kecewaannya di dunia, Pak. Kalaulah kita pun sama terlalu berharap akan dunia ini, terlalu berpihak kepada kita, maka itulah sumber yang akan mendatangkan kekecewaan pada kita. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan sampai dunia ini menjadi bagian terbesar dari kehidupan kita. Bapak sekalian, iya atau tidak, pasti fokus kita adalah terhadap dunia. Ayat Al-Quran menyampaikan, kalimatnya adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasib engkau di dunia. Kalimat awalnya adalah dan kejarlah akhirat, jangan lupakan nasib di dunia. Nah, orang masuk terbalik, Pak. Kejarlah dunia, jangan lupakan akhirat. Jadi akhiratnya bagian kecil dari dunia. Saya pernah sampaikan bahwa hidup ini adalah ibarat rest area. Kita jalan-jalan, saya pernah sampaikan ke Pangandaran, kita istirahat di Ciung Wanara, itu rest area. Tidak ada yang menginap di rest area, Pak. Tidak ada yang tidur 2 malam di rest area. Hanya sekedar makan, sholat, istirahat, kemudian berangkat kembali ke Pangandaran. Itulah dunia kita, sebatas Ciung Wanara, Pak. Dunia kita adalah ibarat rest area, Pak. Yang ikut makan, ikut ibadah, selebihnya kita akan berjalan ke depan ke hadapan Allah. Tetapi senantiasa kita menjadikan rest area sebagai tujuan kehidupan kita. Bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai kita menggadaikan akhirat kita karena urusan dunia kita. Tidak sedikit orang yang rela meninggalkan ibadah sholat, tidak sedikit orang yang rela meninggalkan taklim, tidak sedikit orang yang rela meninggalkan kedekatan bersama Allah demi mencari adnar rizqa, demi mencari, mengejar hal-hal yang dianggap kata Allah rizki yang paling rendah. Ya Allah, aku kecewa. Tiada lain adalah ungkapan kita yang mungkin merasakan lelah, merasakan capek ketika kita berurusan dengan dunia. Ya Allah, kapan aku kaya? Ya Allah, kapan aku sukses? Damang, ya Allah, kapan aku sehat? Ya Allah, kapan? Keras gitu, Pak, bertanya kepada Allah, maka kekecewaan adalah pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Kesedihan, kekecewaan, kata Imam Hasan Al-Basri, tidak pernah diajarkan dalam Islam. Tetapi sedih, kecewa adalah hal yang pasti dilalui dalam fase kehidupan manusia.
Jadi Islam tidak pernah mengajarkan kecewa, tidak pernah mengajarkan kesedihan. Tetapi dua perkara itu, kata Hasan Al-Basri, adalah fase kehidupan yang pasti akan kita lalui. Maka jangan berlama-lama dalam fase sedih, jangan berlama-lama dalam fase kecewa. Karena Nabi kita menyampaikan, kalau sedih dan kecewa hinggap dalam hati kita, setan datang kepada hati kita menyampaikan kada wa kada. Mun cenah kieu, mun kieu. Ibarat kita Pak mendapatkan cobaan, kemudian kita menyampaikan kepada Allah, jika tadi saya tidak begini, maka tidak akan begini. Itu adalah pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Saya pernah sampaikan, sederhana sekali Pak. Kita akan berjalan ke Bandung, satu lewat jalan bebas, yang satu jalan arteri biasa. Kita menyangka jalan bebas lancar Pak, tidak macet, kita lewat sana. Kemudian ternyata macet, ada kecelakaan. Kita menyampaikan, mohon tadi tehnya jalan arteri, jalan kali itu mau macet. Maka kada wa kada, itulah setan yang membisikkan ke dalam diri kita. Kalaulah, Sunda nama lamun tadi teh, sampai-sampai padahal sederhana saja kita pun melakukan hal itu. Kalau kita Pak menemukan kekecewaan dalam keluarga kita, mun cenah terus begitu, itu adalah sumber ketika setan masuk lewat pintu kesedihan dan masuk lewat pintu kekecewaan kepada kita. Maka hari ini mulai kurangi berharap kepada manusia, mulai kurangi berharap kepada urusan dunia Pak. Kita teh sebenarnya mah tahu Pak itu teh sumber kekecewaan, tapi sok aya gitu di dia teh. Maka perlu terus untuk belajar, perlu untuk terus riadoh pembiasaan, karena merasa diri biasa-biasa itu tidak biasa Pak. Kita mengharapkan orang bersikap beda, kita mengharapkan dunia memberikan seluruhnya kepada kita. Tapi ternyata watil kalaya munudawiluha bainan nas. Kata Allah, dunia ini akan dipergilirkan kepada siapapun. Kita tidak selamanya berada pada fase ini, satu waktu Allah akan berikan pada fase ini. Bapak-bapak sekalian, maka mulailah hari ini kita mencari keridhaan Allah dari setiap aktivitas apapun. Abot Pak, upami keras-kerasan ibadah karena manusia ada abot. Pun barang damal gitunya di padamelan, hayong ibadahnya katinggal ku bos. Beda takbir lagi Allah Akbar, daya bos Pak. Pas daya bos mah biasa we salat gitu. Salah satu tanda bahwa ternyata hati kita telah mengharapkan pujian dari manusia. Sederhana saja, bahwa kalaulah amal ibadah yang kita lakukan untuk dunia, kata Nabi, faqad qila dzaka, dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dulu pernah ada orang yang beribadah dengan berharap, orang berinfak berharap ingin mendapatkan gelar dermawan dari manusia. Begitu ditanya oleh Allah, engkau telah aku berikan kenikmatan harta yang banyak, engkau gunakan untuk apa harta itu? Orang itu menjawab, tiada lain adalah untuk mencari keridhaan engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Engkau berdusta, para malaikat di belakangnya menyertakan kadzabta, engkau berdusta. Innama liyuqala laka jari. Sesungguhnya engkau berinfak, keinginan engkau tiada lain, hanya engkau ingin dipandang sebagai seorang yang dermawan. Dia mendapatkan faqad qila dzaka, kata Nabi, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi tidak mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, begitu dia beramal kebaikan, kemudian Allah balas langsung di dunia. Abdurrahman bin Auf kemudian sedih Pak. Kalau hari ini dia amal soleh diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, Abdurrahman bin Auf masih sedih Pak. Kepemimpinan orang Pak kumata. Ayo na ibadah yang anjing digantikan ke Allah teh harta saya. Sedih Pak. Akhirnya Pak, apa yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf bersedih? Karena beliau takut jika pahala kebaikannya hanya sebatas di dunia saja, tidak mendapatkan balasan di akhirat. Kekecewaan yang datang kepada diri kita karena hati kita terlalu terpaut kepada di luar kita. Tugas kita adalah bagaimana memurnikan ibadah kita kepada Allah. Maka obatilah kekecewaan kita dengan tadi qiyamul lail wa qiyamun nahar.
Bagaimana kita sepertiga malam terakhir, Pak? Kalaulah berat pada sepertiga malam pertama, kedua, maka bangunlah pada sepertiga malam yang terakhir. Allah akan berikan sultanan nasiro. Sultanan nasiro adalah ketika orang menyangka tidak bisa, tetapi kita bisa. Kita sudah menyangka ini hal yang tidak mungkin, tapi Allah menyebutkan ini mungkin. Kalau kita punya kendala, Allah punya kendali. Huwa alayya hayyin, bagi Allah itu adalah hal yang mudah. Dengan qiyamul lail. Yang kedua adalah dengan qiyamun nahar. Bagaimana kita di siang hari berbuat manfaat untuk orang banyak. Kebaikan apapun lakukan agar menjadikan hati kita bersih dari niat-niat ingin dihargai, ingin berharap kepada dunia. Yang ketiga di ayat yang tadi dibaca di muqaddimah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah tarbiyatul ibadah. Hiburlah hati kita dengan ibadah. Kita berdoa pada Allah selepas salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, kamu mohon a'inni ala zikrika, agar senantiasa ingat kepada Engkau. Wa syukrika, agar senantiasa syukur kepada Engkau. Wa husni ibadatika, dan agar saya bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Padahal ibadah nate ke Allah, tapi nyuhun tenangi ke Allah. Jadi hal yang pendek, ahsanu amalan, amal yang paling baik, wa husni ibadatika, tarbiyatul ibadah. Kalau hari ini Pak, generasi-generasi kita di sekolah, anak-anak dibiasakan misalkan sholat duha, Pak. Pas sekolah libur, duha lagi jadi ngiringan libur, Pak. Karena kita bukan sedang membangun tarbiyatul ibadah, kita sedang membangun taskil adat. Taskil adat artinya adalah pembiasaan. Atau misalkan bapak-bapak di rumah, kalau bapak-bapak ada di rumah, anak-anak teh sholat, ngaji, bapak-bapak tidak ada di rumah, maka tidak sholat. Maka kita bukan sedang menanamkan tarbiyatul ibadah, tapi menanamkan taskilul adat. Hanya sebatas pembiasaan saja, Pak. Kalau saya di sekolah, hanya di grup orang tua, Pak. Bapak ibu orang kali Sabtu Ahad, sholat duha teu Pak, cenah malihan mah subuh naoge teu sholat. Berarti yang dibangun adalah masih sebatas taskilul adat, pembiasaan. Maka kita harus bergerak kepada tarbiyatul ibadah, mendidik dengan ibadah yang baik. Kalaulah hati kita telah terdidik dengan ibadah yang baik, maka kekecewaan tidak akan hadir dalam diri kita. Karena kita sudah berfokus, saya niat bekerja, saya niat ibadah, tidak ada menginginkan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Taswe, lempeng eta mah ka Allah. Ada orang menghina, ada orang apapun, dia tidak sama sekali bergeming, dia tidak sama sekali mengharapkan apapun dari orang lain. Tetapi yang diharapkan adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, itu adalah tarbiyatul akhlak. Bagaimana kekecewaan ini bisa hilang dengan kita berakhlak yang baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap orang lain. Jangan sampai tarbiyatul akhlak ini tidak kita tanamkan. Sebab kekecewaan akan hadir kalau akhlak kita tidak dipupuk dengan kuat. Ibarat kata, kalaulah kita mendapatkan satu masalah dalam kehidupan, diibaratkan masalah itu adalah satu sendok garam, Pak. Satu sendok garam itu kemudian kita masukkan ke dalam satu gelas ini, Pak. Kemudian kita kocek dan kita minum, maka rasanya akan terasa asin, Pak. Pada satu sisi yang lain, masalahnya sama, satu sendok garam saja, Pak. Tapi satu sendok garam itu kita masukkan ke dalam kolam yang besar, kemudian kita kocek, Pak. Kemudian kita minum, apakah akan asin terasa, Pak? Tidak, karena wadahnya luas. Apa sebetulnya yang menyebabkan kita luka, sakit, kecewa, sedih? Bukan karena masalahnya, Pak, tapi karena wadahnya terlalu kecil untuk menampung masalah, Pak. Masalah nama sami, naon tadi teh? Sesendok garam. Tetapi yang berbeda adalah wadahnya. Apa wadahnya? Ini hati kita, Pak. Mungkin ketika masalah datang, wadah kita hanya sebatas gelas ini, Pak. Maka kekecewaan datang, kesedihan, rasa sakit, kecewa. Tapi kalau masalah datang, wadahnya sedang luas,
maka tidak akan ada sedikit pun yang merasa kecewa dalam hati kita. Bapak-bapak nu jira sing Pak, nu jira rudat, tinggal murang kali motah ge Pak, jual ambek Pak. Padahal biasana murang kali sok maraltah gitu. Apa bedanya Pak? Kondisi hati kita. Maka dengan tarbiyatul ibadah, tarbiyatul akhlak, hati kita akan menjadi baik, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, aku kecewa dengan hal apapun yang mungkin pernah kita alami. Kumaha cenah upami kapungkur kantos kitu ka Allah teh. Ya Allah kecewa, ya Allah capek, ya Allah lelah. Bapak-bapak barang mah capek enggak? Capek? Capek Pak. Tapi cobian Pak, genep sasi tong barang nama Pak. Eta teh langsung capek lahir batin Pak. Biasa nama dama, liren genep sasi teh dama, eta teh capek. Tugas kita adalah hari ini bagaimana memupuk hati kita agar senantiasa dalam hidup mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali balasan yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kecewa sedikit, Pak, kita kembalikan hati kita. Oh, mungkin wadahnya sedang kecil. Kita perbesar wadah kita. Perbesar hati kita agar bisa menerima apapun yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menyampaikan bahwa setiap doa manusia akan Allah kabulkan. Ya Allah, aku kecewa. Kenapa doaku tak kunjung dikabulkan? Kira-kira salah siapa? Salah kita. Seperti tadi, berharap orang bertanya, berharap orang menyapa, ternyata tidak. Bukan salah orang itu, tetapi salah kita yang terlalu berharap. Bagaimana cara kita berdoa kata Allah? Allah pasti akan kabulkan doa-doa setiap hamba. Kalau berarti Allah tidak mengabulkan, berarti ada yang salah dalam diri kita. Mungkin ada yang kotor dalam diri kita. Dalam riwayat Bukhari menyampaikan, doa seorang hamba akan tertahan ketika dia mengkonsumsi barang yang haram, menonton tontonan yang haram, memakai pakaian yang haram, dan dia bergelut dengan dunia yang haram, maka Allah akan tahan. Doa itu tidak akan sampai kepada Allah. Bisa jadi kita merasa kecewa kepada Allah, tapi ternyata kekecewaan kita sebetulnya adalah kepada diri kita sendiri. Bapak sekalian, Allah akan menunggu setiap taubat kita. Allah akan menunggu setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan berharap keridhaan. Terakhir Pak, biasanya tes terakhir mah berarti ada Isa gitu. Jangan aja gua. Bapak sekalian, mari sama-sama kita memupuk hati kita dengan tadi qiyamul lail dalam satu minggu, paksakan ada satu hari. Paksakan untuk qiyamun nahar, berbahagia, berbaur Pak dengan masyarakat yang lainnya. Yang ketiga, tarbiyatul ibadah, perbaiki nilai-nilai ibadah kita. Yang keempat, tarbiyatul akhlak. Bagaimana kita memperbaiki akhlak-akhlak kita di hadapan keluarga, di hadapan sesama manusia, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas pertemuan kita malam ini, dan Allah senantiasa memberikan hati kita yang lapang, yang luas sehingga dijauhkan dari perkara kekecewaan dan perkara kesedihan. Bapak-bapak sing dararamangnya, sing barokah rizkina, barokah kulawargina, mugi Allah maparin teras soleh soleha kanu jantan murang kalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.